Ini yang lagi seru, bahkan heboh dibahas di masyarakat. Selain mengenai hasil dari putusan MK mengenai batas usia capres dan juga cawapres, geliat perpolitikan yakni langkah yang dilakukan oleh elit DPR kita juga menarik untuk kita bahas. Usulan mengajukan hak angket. Biasa sebenarnya untuk anggota DPR kita melakukan hal tersebut, pemirsa. Tapi yang jadi polemik adalah ini memang bisa dilakukan oleh DPR atau tidak dan berujung seperti apa. Langsung saja saya akan sapa dua narasumber saya lewat sambungan Zoom yang sudah tergabung di sini, mulai dari Bang Masinton Pasaribu. Nah, ini yang mendorong usulan hak angket ya, dan juga Bang Yandri. Bang Yandri, selamat malam. Assalamualaikum Bang Masinton, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Caca, Pak Yandri. Baik, Ya, sekarang Bang Masinton. saya langsung saja ke Bang Masinton. Bang Masinton, apa argumentasi Bang Masinton? Kenapa yakin betul bahwa hak angket ini memang boleh atau tepat diajukan? Karena rekan-rekan sekomisi juga menyayangkan, bukan Masinton, kalau angket itu pemerintahan, bukan urusan penegakan hukum, Bang Masinton. Jadi perlu saya luruskan ya. Jadi yang menjadi objek hak angket itu adalah seluruh lembaga negara yang melaksanakan undang-undang. Jadi di pasal 79 Undang-Undang MD 3 itu yang mengatur sebagai berikut, hak angket sebagaimana dimaksud adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Jadi pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang diduga dengan peraturan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mana? Terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Jadi, ya seluruh lembaga negara itu adalah objek hak angket karena lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan. Apakah ini yang pertama? Tentu bukan yang pertama terhadap lembaga-lembaga negara yang dianggap independen itu. Nah, tentu ya penggunaan hak angket ini juga dia dibatasi, dia tidak masuk ke ranah, kalau dia kekuasaan yudikatif, kita tidak masuk ke ranah yudisial, ya, umpama MK, kita tidak masuk ke dalam aspek putusannya. Oke, baik. Seperti itu. Ditahan dulu Bang Masinton, sekarang saya minta pendapatnya Bang Yandri ya, tepat tidak, setuju nggak Bang Yandri? Sebenarnya dari penjelasan Bang Masinton, justru Bang Masinton membantah apa yang dia usulkan. Karena MK itu tidak masuk objek hak angket. Yang disebutkan Bang Masinton itu betul, itu adalah pemerintah diduga untuk melanggar undang-undang. Ya. Disebutkan di situ pemerintah siapa? Presiden, wakil presiden, menteri, para wakil menteri, Kapolri, Panglima, Jaksa Agung, ya, atau lembaga non pemerintah. Jadi tetap pemerintah. Nah, kalau misalkan dialamat ke MK, saya kira kurang tepat Bang Masinton. Kalau misalkan dialamatkan ke lembaga pemerintah, tapi kan mesti ada dulu data awal. Dugaan itu harus ada dulu. Nah, saya melihat kan pemerintah tidak ikut andil dalam putusan MK. Itu murni dari hakim MK. Maka menurut PAN, yang dilakukan Bang Masinton itu kurang tepat karena objeknya MK. Gitu. Sementara MK sudah jelas dibacakan oleh Bang Masinton tadi bukan pemerintahan, bukan. Dia lembaga yudikatif. Kamarnya sudah beda. Nah, memang kalau hal-hal ada yang perlu dipertanyakan, saya kira PDP bisa melalui rapat kerja di Komisi 3 mengundang MK bisa. Tapi untuk hak angket, saya kira Mbak Caca terlalu jauh. Dan sekali lagi dari PAN berpandangan MK tidak masuk objek untuk hak angket. Nah, oleh karena itu kami berkeyakinan baik anggota DPR maupun pimpinan DPR rasanya sulit untuk diloloskan hak angket ini. Syaratnya memang 25 anggota dari fraksi yang berbeda, ya, 2 fraksi yang berbeda minimal itu. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan Bang Masinton, hak angket itu diusulkan untuk ke MK, saya kira salah alamat. Maka
kami berkeyakinan ini tidak akan diproses, tidak akan berlanjut karena memang kita paham betul di Undang-Undang MD3 sudah disebut dan rakyat sudah tahu bahwa hak angket itu untuk pemerintah dalam melaksanakan perundang-undangan di mana hak angket itu adalah hak penyelidikan, sudah sangat dalam itu ya. Nah, oleh karena itu saya kira Bang Masinton mesti mengevaluasi kembali usulannya itu ya. Saya kira ini kan Bang Masinton pakar hukum sebenarnya ya. Tapi mungkin karena masih baperan aja karena Gibran diambil Prabowo ini aja mungkin. Saya kira itu pendapat saya Pak Caca. Jadi menurut PAN tidak Bang menjadi Masinton, objek MK itu menjadi hak angket. pasti udah nggak tahan ya mau menjawab Bang Yandri karena disebut di situ karena Gibran diambil, makanya kemudian nyanyi. Bang Masinton ditahan dulu. Motivasi apa sih dibalik usulan hak angket DPR terhadap MK? Nanti dijawab. Bahkan saya di Studio TV One sudah hadir di sini ahli hukum tata negara kita Mas Abdul Qoir. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam kami akan kembali. Bagi Anda yang belum tahu sebenarnya apa sih itu hak angket, ini adalah hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal yang penting dan strategis, bergantung atau juga sangat penting terhadap kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan diduga ini juga termasuk peraturan perundang-undangan. Ya, langsung saja saya akan tanyakan kepada Mas Abdul Qoir, wajar tidak sih ada perbedaan pandangan terkait usulan hak angket DPR terhadap putusan MK tepat, tapi ada juga mengatakan tidak tepat karena bukan objeknya. Seperti apa Mas Abdul Qoir? Ya baik, kita kembalikan ke bentuk dan sistem negara yang kita anut. Kita ini kan menganut setidaknya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Dibagi kekuasaan itu menjadi 3 cabang, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah sekarang pertanyaannya, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat menjadi objek penyelidikan terkait dengan adanya hak angket? Nah, rumusan undang-undang itu sudah mengatur demikian jelas. Undang-Undang Dasar telah memberikan hak angket itu dan kemudian turunannya mengatakan bahwa hak angket ini berkaitan dengan adanya suatu pelaksanaan undang-undang atau penyangkut kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini demikian penting dan bersifat strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan dalam pelaksanaannya itu diduga ada pelanggaran terhadap undang-undang. Maka disitulah fungsi hak angket melakukan penyelidikan. Jadi kalau menurut saya, dan saya yakin semua ahli hukum juga menyatakan pasal akuo itu hanya dapat diterapkan untuk suatu kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang yang menjadi domain ruang lingkup kewenangan melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan dalam hak angket. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Masinton itu saya hargai karena itu kebebasan anggota dewan untuk menyampaikan pendapat. Tapi secara hukum itu tidak termasuk bagian atau ruang lingkup dalam hak angket karena ini putusan tidak bisa diintervensi dan dia inkrah van yuzak kalau di peradilan, tapi dalam bahasa di Mahkamah Konstitusi final and binding. Baik, sekarang saya ke Bang Masinton lagi, tapi mungkin fokus saja Bang dengan apa yang dikatakan oleh Bang Yandri bahwa Bang Masinton ini kenapa ya memberikan usulan untuk hak angket? Apakah gara-gara Gibran diambil? Itu mungkin ya motivasi seperti itu menjadi dugaan kuat untuk Bang Masinton. Dijawab dong Bang Masinton. Jadi begini, pernyataan Bung Yandri, terus pernyataan Ketua MK yang ketika menjawab pertanyaan ini keluarga, oh iya kepentingan keluarga Indonesia gitu ya, keluarga bangsa Indonesia. Ini yang menurut ini saya adalah ini mereduksi gitulah, mereduksi kritik publik ya terhadap hasil keputusan MK itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan dong kualitas penyelenggara negara kita ya, kemudian menyederhanakan dan mereduksi kritik publik tadi, bukan justru meresponnya, menyikapinya dengan secara bijak, argumentatif begitu loh. Nah jadi ya yang saya sampaikan ini
Putusan MK ini kan menjadi titik didih nih. Semua masyarakat mempertanyakan, bahkan hakim MK sendiri menyampaikan ada persoalan yang sangat serius dengan putusan tersebut. Bahkan ya Prof Yusril yang berada dalam koalisi pendukung Pak Prabowo justru menyampaikan ada cacat hukum yang serius dan ada potensi dugaan penyelundupan hukum di sana. Jadi kita nggak boleh menyederhanakan persoalan ini. Nah tadi yang saya sampaikan, apa hak angket ini? Hak angket ini pelaksanaan terhadap undang-undang. Prof Yusril itu pernah kita undang ketika pansus hak angket KPK. Apakah itu KPK menjadi objek penyelidikan hak angket? Bahkan dibawa ke MK, itu putusan 36 tahun 2017 menegaskan bahwa seluruh lembaga negara menjadi objek penyelidikan hak angket, namun dia terbatas, dia tidak boleh masuk ke ranah yudisial, gitu loh. Jadi kita tidak masuk ke ranah putusan apa yang sudah diputuskan oleh MK. Bang Yandri, kalau kita berpikir waras menjaga konstitusi ini. Begitupun ketika hak angket KPK, kita tidak masuk ke ranah penyidikannya KPK, tapi terhadap pelaksanaan undang-undang. Undang-undang tentang apa? Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tentang apa? Independensi kehakiman. Karena apa? Independensi kekuasaan kehakiman itu dia harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Tapi kita lihat dari berbagai proses dan prosedur putusan tersebut ketika mau diambil, bahkan hakim MK sendiri menyampaikan ada persoalan yang sangat serius. Hakim MK lainnya menyampaikan MK sedang berkabung. Ini persoalan yang sangat serius. Bahkan tadi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof Jimli Arsidik juga menyampaikan ada persoalan yang sangat serius. Jadi kita tidak boleh mereduksi hal-hal seperti ini. Dan kemudian kita juga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan bahwa hak angket ini ya tidak perlu dikhawatirkan. Ini adalah tugas dan pengawasan DPR. Bang Masinton. Kalau DPR-nya begini, ini yang membuat publik a priori terhadap DPR jadi lembaga lawak-lawak. Iya, Bang Masinton. Pengawasan ini Bung Yandri. Saya tangkap Jangan atau kita mungkin gelap mata dong karena kita persoalan mendukung. Saya sudah menyampaikan. Itu dia. Ini tidak ada kaitan dengan dukung-mendukung, tidak ada kaitan dengan persoalan partai politik. Ini kita menjaga konstitusi kita, bernegara itu berkonstitusi, gitu. Baik. Oh, Bang Yandri, apa karena Bang Yandri partainya dukung Prabowo Gibran, makanya nggak mau usulan hak angket ini? Karena disinggung Bang Masinton, nggak urusan dukung-mendukung nih, itu bagaimana? Gini, tadi saya bilang kita itu, kalau PAN ya, PAN itu tetap menjunjung semua undang-undang yang ada, termasuk apa landasan hak angket itu. Gitu. Jadi kita juga nggak boleh menabrak sana sini. Yang sudah jelaskan definisi tadi pemerintahan. Pemerintah disebut juga di situ presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, panglima dan sebagainya. Jadi cabang yudikatif itu tidak bisa dijadikan objek hak angket. Nah, sekarang kan Majelis Kehormatan sedang berjalan, ya kita tunggu ya. Karena semuanya kan masih praduga tak bersalah. Kita juga harus menghormati itu. Jangan langsung memvonis praduga kita itu seperti sebuah kebenaran dan sebuah kepastian. Maka PAN, termasuk fraksi PAN di DPR, usul Bang Masinton ya boleh saja, tapi bagi PAN itu tidak layak untuk diteruskan dan tidak menjadi objek untuk hak angket. Ya, bahwa kritik Bang Masinton tadi perlu ada pembenahan, perlu ada kekhawatiran itu perlu diresponnya boleh saja, tapi tidak mesti dengan hak angket gitu. Ya, artinya tadi saya bilang mungkin Komisi 3 DPR dengan bagian tugas pengawasannya bisa mengundang MK, bisa rapat kerja, bisa ya. Nah, tapi kalau menjadikan objek hak angket itu ke cabang yudikatif, saya kira itu sudah keluar prosedur. Maka sekali lagi Bang Masinton, saya bukan berarti mendegradasi pendapat Bang Masinton, tidak. Perlu memang kritik itu penting, pengawasan itu penting. Nah, bagian dari pengawasan itu bisa melalui raker, tidak mesti melalui hak angket. Hak angket itu ada tahapannya, kan ada dugaan yang paling awal yang diduga kuat itu melanggar undang-undang atau penyelewengan undang-undang atau kebijakan yang strategis. Itu oleh pemerintah, bukan oleh yudikatif gitu. Dan Bang Masinton membacakan sendiri tadi kan, apa yang dimaksud oleh hak angket dan untuk apa hak angket itu. Jadi menurut kami, bukan kami menafikan kritik, tidak. Silakan Komisi 3
memanggil MK untuk raker. Kan bisa siang malam itu. Bisa sehari semalam, bisa disambung lagi, bisa. Baik. Tapi untuk menjatuhkan pilihan kepada hak angket, PAN tidak setuju. Karena itu tidak sesuai dengan prosedur. Gitu aja, Mbak Caca. Baik, ditahan dulu karena Bang Masinton ini masih ada di Senayan ya. Jangan-jangan mau mengambil atau juga mencari dukungan ya untuk hak angket. Tapi sebenarnya pemirsa kita sederhana saja lah ya. Sebenarnya hak angket ini mau ngapain sih pemirsa? Karena ada yang beranggapan hak angket itu nggak ada yang perlu serius. Datang memberikan penjelasan tidak akan mengubah keputusan apapun. Apakah jangan-jangan ini cuma drama politik saja? Yang lainnya jalan terus sesaat lagi. Mas Abdul Qoir, kita harus maklum karena masyarakat nggak ngerti sebenarnya ujung dari hak angket ini apa sih? Putusannya dirubah, MK-nya dibubarkan, atau jangan-jangan targetnya lain nih? Ya, ini yang saya juga tidak mengerti. Tapi kalau bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi, itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan hukum yang tetap maksudnya di sini tidak ada upaya hukum lain yang membatalkan. Kalau di peradilan yang konvensional kan, pengadilan negeri, banding, kasasi, pengadilan kembali. Mahkamah Konstitusi pada saat diputuskan dia berlaku mengikat pada semua orang dan tidak ada upaya hukum lain untuk membatalkan. Putusan nggak bisa dibatalkan Tidak udah bisa. pasti. Oke. Walaupun Kalau MK-nya? katakan Mahkamah Konstitusinya pada suatu saat nanti dibubarkan, Oke. atau hakim-hakimnya berhalangan tidak dapat melakukan tugasnya misalkan gitu. Kalau dari MK-nya, hakim-hakimnya, ada sanksi nggak dengan hak angket ini? Nggak bisa juga? Ya tidak ada, karena tidak bukan pada tempatnya, Mbak. Bukan pada tempatnya. Usulan angket ini untuk diarahkan sebagai bagian penyelidikan terkait dengan pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan pemerintah. Kan angket ini untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah dalam menjalankan suatu undang-undang. Nah, ini pemerintah di sini eksekutif. Nah, Karena ini saya kan dengar yudikatif. pemakzulan ini. Nah, kalau begitu ceritanya justru di situ nanti adanya penyelundupan hukum, menggunakan sarana angket, mengambil contoh permasalahan dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi objek angket, itu sendiri adalah penyelundupan hukum. Bang Ini yang bahaya. Bang Masinton, ini bahaya di sini. Bahaya Sebenarnya target hukum Bang itu. Masinton ini bukan putusan MK atau juga MK-nya. Karena sekarang kita sudah dengar selentingan pemakzulan. Itukah Bang Masinton? Ya elah, kita makanya tuh apa sih ya kewenangan DPR itu kan sudah diatur konstitusi gitu loh ya. Kalau putusan itu bukan menjadi objek Pak apa tadi Pak Khoir apa? Ya, Abdul Qoir. Iya, Pak Abdul Qoir hukum apa backgroundnya? Ya hukum lah Bang. Lah iya, orang hukum harusnya ngerti. Ya nggak ada, yang kita laksanakan itu ya pelaksanaan undang-undang. Berkali-kali saya katakan pelaksanaan undang-undang, bukan masuk ke ranah yudisial. Putusan itu ranah yudisial, maka hak angket itu dibatasi dia terhadap pelaksanaan undang-undang, bukan masuk ke ranah yudisial. Karena itu adalah bagian dari independensi kekuasaan kehakiman. Agar bisa paham dulu. MK sudah memutuskan tahun 2017 nomor 36 tentang gugatan apakah KPK menjadi objek hak angket. Putusan MK sudah menyampaikan bahwa seluruh lembaga negara adalah objek hak angket, tapi terbatas terhadap kewenangan yudisial tadi kalau lembaga hukum. Jadi ya kita nggak usah alergi mencari dalil. Ini presidennya sudah ada secara ketatanegaraan gitu loh. Jadi nggak usah aneh juga. Ini adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal DPR. Bahwa nanti ini seperti Pak Yandri sampaikan tadi, PAN tidak setuju, ya monggo. Gitu loh. Iya. Tapi saya sebagai pengusul, saya belum tentu juga ini ada 25 anggota bakal setuju. Tetapi saya punya tanggung jawab moral dan politik bahwa ada masalah dalam penerapan konstitusi kita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dalam menegakkan konstitusi itu. Baik, Bang Yandri. Tentu, ya. Iya, Bang Masinton tahan dulu. Bang Yandri. Iya, maksudnya Bang Masinton ini baik memfungsikan DPR, nggak ada urusannya ke pemakzulan, percaya nggak?
Ya sebenarnya tadi saya menghargai kritik Bang Masinton, tapi kan tidak mesti hak angket gitu loh. Kan bisa melalui raker dengan Komisi 3. Itu pun sangat dilindungi oleh undang-undang, semua anggota Komisi 3 bisa bicara kok. Dan semua hakim bisa dipanggil, hakim MK bisa diundang ke ke DPR, bisa. Ya kan? Artinya saya bermaksud dengan Bang Masinton jangan sampai salah alamat. Sekali lagi hak angket itu tidak masuk ke dalam ranah yudikatif gitu loh. Kalau kritik terhadap MK, Mahkamah Agung, pengawasan terhadap BPK silahkan, tapi jangan sampai kita ini menurut PAN ini ya, menurut PAN dengan definisi hak angket itu tetap ranahnya pemerintah gitu, yang dalam hal diduga melakukan pelanggaran undang-undang atau ada kebijakan yang strategis itu berdampak kepada banyak orang. Maka di PAN ya tetap kami menghargai usul Bang Masinton itu mengingatkan kita semua bahwa memang perlu ada pengawasan. Nah, pengawasan itu tidak mesti melalui hak angket. Saya tegaskan lagi nih. Sekali lagi Bang Masinton, saya kira nggak apa-apa dibuat agenda di Raker Komisi 3. Bisa sehari semalam kok, bisa diulang-ulangi kalau memang belum jelas. Apa yang menjadi sanksi Bang Masinton bisa ditanya. Saya bisa selama. Bisa dibuka semua. Pernah tidak ya konsultatif Pak? Ini justru salah lagi. Konsultatif terhadap lembaga yudikatif, terhadap MA, nggak ada raker Komisi 3, terhadap Mahkamah Agung, terhadap Mahkamah Konstitusi, konsultatif iya. Salah lagi nih Pak Ya Yandri. intinya tidak mesti hak angket gitu loh. Kan ada forum lain, ya kan? Hak angket itu sudah tidak kena sasaran Bang Masinton, sudah menyalahi prosedur. Jadi kita jangan mengkritik orang lain, tapi kita tidak juga dalam sisi lain kita melanggar gitu. Itu saya maksud tadi. Silakan, misalkan PDIP juga bisa mengundang. Ya, Tidak ada jadi pelanggaran, Pak. menurut PAN Tidak ada pelanggaran di sana. Justru itu sudah pernah. Sudah pernah Pak. Silakan jalan sendiri, silakan. Menurut PAN, MK itu tidak menjadi objek hak angket menurut PAN, dan itu kita boleh saja berdebat, beda pendapat biasa, kan? Dan PAN pasti tidak mendukung usulan Bang Masinton. Bahwa Bang Masinton mau jalan, ya silakan. Jadi Dan begini Pak, anggota kan punya hak bahwa Pak masing-masing. Yandri tidak mendukung itu hal lain. Itu hal lain, itu sikap Ya, yang betul. saya harus hormatin. Betul. Tetapi Kenapa tidak apakah mendukung? MK bisa menjadi Karena objek? hak Iya, itu dia salah bisa menjadi sasaran. objek Pak. Jadi PAN kenapa tidak mendukung? Karena MK itu tidak masuk objek untuk masukkan dalam hak angket. Itu saja alasan kami sudah sangat Bang clear. Yandri, gitu. berarti kalau Bukan MK karena masuk ke dalam objek hak angket, Abang juga setuju bahwa ada yang salah dalam putusan MK. Kalau saja masuk dalam objek hak angket, PAN akan maju. Begitukah logikanya? Kalau putusan MK itu sudah final dan mengikat, nggak bisa lagi diganggu gugat, ya kan? Baik. Andaikan ada salah dari hakim, ada dianggap salah prosedur dan sebagainya, itu ya bunyi undang-undang dasar itu. Jadi sudah final dan mengikat, nggak ada lagi upaya hukum lain, ya kan? Jadi saya kira kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sekarang Majelis Kehormatan sedang berjalan. Termasuk fraksi PDIP, kalau ada upaya lain ya kita hormati. Tapi PAN menganggap hak angket itu tidak tepat. Itu yang menjadi kesimpulan kami, ya. Baik, ya. Tidak pada posisi harus kita jadikan hak angket gitu. Baik. Bahwa Bang Masinton mengkritik, ada dugaan, itu silakan, saya hormati. Sebagai anggota dewan semua berhak menyampaikan pendapatnya dilindungi oleh undang-undang. Oke. Ya kan, ada hak imunitasnya untuk menyampaikan pendapat. Boleh, ya kan? Apalagi sekarang zaman terbuka. Tapi bahwa kita perlu meluruskan prosedur itu juga penting. Baik, gitu kan? baik. Maka PAN berkesimpulan hak angket buat MK itu tidak pada prosedur yang benar gitu. Baik, ya. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Bang Masinton, progres mencari kawan untuk berjibaku dalam hak angket ini seperti apa? Sudah berapa lama setuju? Apa jangan-jangan ini bisa maju terus kalau Bang Masinton begitu giat untuk mencari? Karena PDIP ini belum ada suara ya selain dari Bang Masinton ya, sesaat lagi. Baik, mungkin saya ke Mas Abdul Qoir terlebih dahulu ya. Pastinya satu orang nggak akan bisa membuat ini jalan ya. Apa yang mungkin harus dilakukan seorang Masinton Pasaribu untuk membuat ini bisa berjalan hak angketnya? Nggak, saya tidak melihat ke situ, Pak. Ini perkara ini bukan objek dari hak angket, jadi tidak ada relevansinya. Justru dipertanyakan di sini apa yang menjadi objek konkret dalam hal usulan angket. Itu kan harus jelas dulu. Perbuatan yang dilanggar itu apa? Karena ini ada pelanggaran undang-undang. Nah, sekarang perbuatan konkretnya apa? Nah, kalau ini perbuatan konkretnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, berarti apa perbuatan konkretnya? Putusan Mahkamah Konstitusi kan hanya akibat. Tapi begini, semua orang yang belajar hukum dan kemudian menjadi
aparat di pemerintahan, hakiman, anggota DPR, dia sarjana hukum, dia harus tahu dong. Ini azas legalitas harus dihormati. Sesuatu kewenangan itu melekat kepada azas legalitas yang mengaturnya. Nah sekarang kalau tidak ada aturannya, tidak masuk ke dalam suatu norma pelaksanaan hak angket, karena tidak dibenarkan hak angket ini menyentuh ranah lainnya. Ini terkait dengan domain kewenangan pemerintah, itu berarti tidak ada azas legalitas di situ. Dan sekarang apa kausalitasnya? Sebagaimana dikaitkan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Perbuatannya apa, akibatnya apa? Itu kalau kita belajar legalitas dan kausalitas harus jelas di situ. Iya. Tapi sekarang kita ingin lebih maju sejenak ya untuk melihat progres dari hak angket ini seperti apa, usulan hak angket. Bang Masinton, alih-alih mungkin kita juga pengen tahu ya mengenai progres seperti apa, lobby-lobby seperti apa, sudah dapat dukungan atau tidak. Bahkan saya juga mau nanya, suara atau usulan hak angket ini merupakan suara fraksi, suara partai kah atau pribadi Bang Masinton? Seperti apa? Dan juga prosesnya ya yang sekarang sedang berjalan, dapat dukungan atau tidak Bang Masinton? Sebelum ke sana, saya iniin dulu tuh. Jadi saya minta supaya mana tadi Pak Khoir sebagai ahli hukum baca aja dulu sama Prof Yandri, Profesor Yandri, baca aja udah ya, agar tidak debat kusir, baca PUU 36 putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Sudah tahu itu. Ya agar kita tidak debat kusir nih. Mana yang menjadi objek. Jadi kita clear ya, kita bicara tentang norma tadi agar sesuai prosedur. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah kita tidak bisa mengabaikan kritik publik. Ya, tapi Pak Masinton, putusan MK tadi dipertanyakan yang menjadi objek konkret untuk mengajukan hak angket itu apa? Objek konkretnya itu apa? Masyarakat kan mempertanyakan objek konkretnya itu apa, sehingga seorang Masinton Pasar Ibu mengajukan angket, dipertanyakan di sini objek konkretnya apa, karena terkait dengan fungsi penyelidikan bahasanya itu dalam angket. Nah sekarang apa perbuatan konkretnya? Apa pelanggaran konkretnya apa? Pelanggaran konkret dari diinginkannya hak angket. Karena ini jelas bahasanya itu penyelidikan itu. Kalau ada penyelidikan ada pelanggaran terhadap peraturan. Nah apa perbuatan konkret, dugaan perbuatan yang akan dimintakan dimajukan angket itu dulu apa? Saya nggak tahu itu. Baik, Bang Masinton. Ya, sekarang Bang Masinton jawab, boleh Bang? Ya, Pak Khoir, jadi ya apa dugaan pelanggarannya kan gitu? Iya. Iya kan? Iya betul Bang Masinton. Undang-undang apa yang bisa yang di ini? Satu tentang Pak Masinton kan sarjana hukum. Aktus reusnya apa? Nanti berhubungan dengan mens rea, sikap batin seseorang yang dilakukan, yang diduga melakukan perbuatan. Nah itu apa? Itu harus dihubungkan antara aktus serius dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan pelanggaran. Coba dijelaskan. Baik, dijawab Bang Masinton. Penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang jangan dipersamakan dengan penyelidikan hukum dalam konteks pro justisia, Bapak. Enggak, ini bahaya penyelidikan. Baik. Makanya saya tanya, penyelidikan terhadap pelaksanaan perbuatan konkretnya apa? Oke, Bapak-bapak. Jelas bahasa penyelidikan juga bisa dibuang, Pak. Mas Khoir. Undang-undang itu, pasal itu sudah menyebutkan penyelidikan. Penyelidikan ini mengambil pengertian penyelidikan pada umumnya. Mas Khoir, apa ditahan dulu. itu? Ya, Mas Khoir, Pelanggaran ditahan dulu. konkretnya itu apa? Kita nggak akan, sampai subuh juga nggak akan selesai ya untuk melihat objek atau tidak. Bang Masinton boleh dijawab pertanyaan saya. Usulan hak angket, pribadi Bang Masinton atau fraksi atau partai? Gimana? Dijawab dulu Bang Masinton. Usulan hak angket ini atas nama pribadi atau fraksi atau partai ini? Sebagai anggota DPR itu punya hak konstitusional untuk mengusulkan. Maka diatur tuh syarat usulan hak angket itu 25 anggota. Oke, pribadi berarti ya. Jadi untuk menjawab respon kritik dan keprihatinan publik tadi, ya saya sebagai anggota menyampaikan usulan tadi, gitu loh. Itulah yang benar, gitu ya, agar kita bisa menjalankan fungsi-fungsi pengawasan ini secara optimal, karena konstitusi dan perundang-undangan memberikan mandat itu. Baik. Seperti itu. Jadi agar ini kita bisa membedakan
antara mana yang boleh, mana yang tadi persoalan sikap. Kalau Pak Yandri tadi persoalan sikap. Oke. Kalau persoalan sikap ya silakan. Baik. Mau menolak boleh. Baik. Ikut juga alhamdulillah. Baik, Gitu tuh. Pak. Bang Yandri, ini kan sampai disebut profesor loh ini, cukup baik nih Bang Masinton. Kira-kira mau ikut nggak barisan saya Bang berteman Masinton baik ini? sama Bang Lagi cari Masinton, dukungan tapi Bang saya kali ini Masinton. Gimana? Agak dulu dong Bang Masinton menjadikan MK sebagai objek itu loh. Saya teman baik sama Bang Masinton, teman saya diskusi, teman baik saya sama beliau. Nah, tapi dalam hal pandangan ini ya saya tidak sependapat atau tidak setuju dengan usul Bang Masinton ya. Tapi bahwa Bang Masinton ingin mengajukan kritik, pengawasan itu memang betul, setiap anggota itu dibekali hak untuk melakukan pendapat atau usul atau pengawasan itu memang di undang-undang. Maka ini tentu kita tunggu saja aksi Bang Masinton selanjutnya, apakah benar direstui oleh PDIP atau tidak ya kan? Atau tadi 25 orang dengan fraksi minimal 2 yang berbeda, bukan hanya satu fraksi ya. Nah, maka prosedur ini akan diuji berikutnya usul Bang Masinton terus atau tidak. Tapi yang pasti dari PAN berkesimpulan bahwa MK tidak menjadi objek untuk dijadikan objek hak angket DPR gitu. Nah, masalah pengawasan ini silakan. Saya kira instruksi Bang Masinton itu sudah bagian dari pengawasan itu. Baik. Ya kan? Atau nanti konsultasi boleh. Ya, PDIP kan fraksi besar, boleh mengundang secara khusus di fraksi PDIP dengan silaturahmi itu boleh. Saya kira semua pasti banyak cara, tapi untuk mendudukkan hak angket, menjadikan MK itu sebagai objek, nah bagi PAN itu tidak pas dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik di Undang-Undang 3 maupun konstruksi perundang-undangan kita. Gitu. Baik, Pak Caca. ya terima kasih Bang Masinton. Ini tampaknya Bang Masinton ini nggak pulang ini malam hari ini mau cari dukungan ya. Tapi pertanyaannya PDIP mana ini? Masa ditinggal sendiri Bang Masinton ya? Malah mau cari dukungan dari Bang Yandri nih, beda fraksi. Bang Yandri juga makasih, Mas Abdul Qadir terima kasih. Ini nggak apa-apa lah pemirsa, kita tunggu aja nanti akan proses ini seperti apa pemirsa. Selain saat ini juga MK juga saat ini ingin digali lagi mengenai polemik putusan MK.